بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Seorang insan diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa al-hub wal bughd. Yang namanya insan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan cinta kepada sesuatu yang dia senangi, kemudian memiliki perasaan benci terhadap sesuatu yang tidak dia sukai. Hal ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayatnya yang menjelaskan tentang fitrah Bani Adam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya di dalam firman-Nya wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian wahai umat manusia sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat, menunjukkan bahwasanya Bani Adam punya rasa cinta. Dan ternyata ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan aturan, memberikan bimbingan yang berlaku untuk seluruh umat Islam, baik yang tinggal di Jazirah Arab maupun orang-orang Ajam. Semua kaum muslimin ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berlaku bagi mereka ketentuan-ketentuan dan bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan masalah al-mahabbah wal bughd, rasa cinta dan benci. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan batasan bahwasanya cinta dan benci ini harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yang mana bila seorang hamba memiliki prinsip yang demikian, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, maka hamba tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, salatun
man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila seorang hamba memiliki tiga hal tersebut, dia akan menjumpai manisnya keimanan. Yang pertama, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya adalah pihak yang paling dia cintai melebihi segala-galanya. Ini perkara yang pertama yang menyebabkan seorang mukmin bisa merasakan manisnya keimanan, yang menyebabkan seorang mukmin keimanan yang ada dalam hatinya semakin kokoh dan mantap, menjadikan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai pihak yang paling dia cintai. Kemudian perkara yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seorang pun kecuali didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia cinta kepada seseorang, cinta kepada orang dekatnya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada temannya, cinta kepada familinya, cinta kepada kaum muslimin, didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakraha ayyuqzafa fin nar. Perkara yang ketiga, dia membenci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesesatan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya, sebagaimana dia benci, tidak senang dilemparkan ke dalam kobaran api. Ini perkara yang ketiga. Ketika seseorang sudah mengenal jalan petunjuk, mengenal dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, jalan yang lurus, siratal mustaqim, dia benci, tidak ingin dirinya kembali kepada kesesatan yang dulu dia ada padanya. Tiga hal ini, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, menyebabkan keimanan seseorang semakin kokoh dan menyebabkan seorang hamba dapat merasakan manisnya keimanan. Di antaranya dia cinta kepada orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah, ini akan mendapatkan keutamaan nanti di yaumul qiyamah dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi hamba-hamba tersebut dalam naungan arsy-Nya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menyebutkan masing-masing dari 7 golongan tadi, di antaranya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Di antara 7 golongan tadi adalah 2 orang yang satu sama lain membangun rasa cintanya karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang memiliki prinsip demikian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, ketika semua makhluk telah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ainal mutahabbuna bijalali,
Mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bijalali. 3 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan yang sama. Ya. Fa udillahum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Maka aku akan menaungi mereka di naunganku yang mana tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, setelah kita mendengar betapa besar keutamaan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, di sini akan timbul satu pertanyaan. Ya, akan muncul satu pertanyaan. Bagaimana bentuk al-hubbu fillah wal bughdhu fillah? Seperti apa seseorang dikatakan mencintai orang lain karena Allah, dia benci kepada orang lain karena Allah? Seperti apa bentuknya? Apakah hanya semata-mata dia mengatakan kepada kawannya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalah. Kemudian dia merasa aman, saya sudah mendapatkan keutamaan. Nanti pasti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian? Tentu tidak, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau semata-mata dengan ucapan di lisan uhibbuka fillah selesai, tentunya umat manusia akan bergampang-gampangan. Ya, enteng. Ya, tinggal sebarkan SMS ke seluruh nomor yang dia ketahui. Ya akhi, uhibbuka fillah. Selesai. Ya. Tolong sebarkan SMS ini ke teman yang Anda kenal. Misalkan demikian. Kemudian dia merasa senang, wah kalah. Dan insya Allah bisa masuk dalam cakupan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bakal mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah. Tidak cukup, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Diterangkan oleh para ulama, setelah melihat dan memandang nususul wahyain dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, ternyata dijumpai al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki ciri-ciri. Ya, memiliki tanda. Yang mana dengan ciri-ciri tersebut kita bisa mengetahui apakah kecintaan kita selama ini kepada saudara kita termasuk dalam cakupan al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Ciri yang pertama, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ciri yang pertama adalah at-tajarrud fil mahabbah. At-tajarrud fil mahabbah. Ya. Kecintaan dia kepada saudaranya dibangun dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk dia cinta kepada saudaranya tatkala saudaranya tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya tadi ketika saudaranya tadi melaksanakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang golongan, suku maupun ras. Ya. Tidak dipilah-pilah. Oh, saya kan berdarah Jawa. Ya. Jadi anti kalau mau cari kawan dari selain suku Jawa. Tidak mau berteman dengan orang Arab. Tidak mau berteman dengan orang Makassar. Tidak mau berteman dengan orang Sumatera. Loh, kenapa? Soalnya mereka bukan suku Jawa. Ya. Yang Arab pun juga demikian. Ya.
Kalau hidungnya dilihat, loh kok hidungnya ini pesek, ini berarti bukan orang Arab ini, tidak mau dia. Loh kenapa kau tidak mau berteman dengan dia? Padahal dia rajulun saleh, orang yang saleh, Masya Allah. Ya, ibadahnya Masya Allah, punya ilmu bahkan. Dia bukan jamaah. Bukan jamaah saya. Ya, bukan jamaah saya. Ya. Yang satunya lagi dari orang Sumatera, anti. Nggak mau berteman dengan orang Makassar. Kenapa? Bukan termasuk wong Kito Galuh katanya. Ya, bukan termasuk orang Sumatera. Ini salah satu ciri ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kecintaan dia bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Sehingga yang pertama at-tajarrud fil mahabbah. Dia cinta betul-betul didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mencintai ketaatan saudaranya, mencintai saudaranya tadi tatkala dia melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya dia akan benci, bahkan marah ketika melihat saudaranya jatuh dalam kemungkaran. Ya, atau dalam kemungkaran. Apalagi sampai pada kata jatuh dalam kibid'ahan, marah. Ya, marahnya bukan karena benci kepada saudaranya, tidak, karena dia jatuh dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Ciri yang kedua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, intiqa'ul ikhwan. Intiqa'ul ikhwan. Selektif dalam memilih teman. Nah, dari ciri yang pertama, tentunya sudah bisa diketahui siapa yang harus disaring dari teman-temannya. Tentunya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, intiqa'ul ikhwan, selektif dalam memilih teman ini, dia tidak bermajlis, tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para talabatul ilmi syar'i. Ya. Sehingga jalinan persahabatannya dibangun di atas ketaatan. Ya, bukan berarti selektif di sini dilihat dulu mana yang termasuk konglomerat, mana yang konglomeraat. Kalau yang konglomerat boleh jadi kawan. Kalau yang konglomerat afwan-afwan saja. Bukan berarti demikian. Ya, bukan berarti demikian. Sehingga persahabatan seseorang bukan dikarenakan harta. Oh dia Masya Allah, hartanya banyak. Ya saya terjadilah, siapa tahu kecipratan. Bukan pula persahabatannya dibangun di atas hubungan bisnis. Ya, termasuk relasi bisnisnya. Wah ini harus terus dijaga supaya tetap langgeng hubungan bisnisnya, kerjasama bisnisnya supaya sukses. Ya, tanpa memandang entah relasi bisnisnya ini orang yang mukmin wala kafir, orang yang taat maupun ahlul ma'asi, ahlus sunnah ataukah ahlul bid'ah, tidak mau tahu. Ini keluar dari prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan sebuah perumpamaan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innama mathalul jalis salih wal jalis su' kahamilil miski wa nafikhil kir.
Kata beliau alaihi salatu wassalam, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek ini seperti hamilil misk. Ya, orang yang menjual minyak wangi. Wa nasikhil kir, dengan pandai besi. Yang teman yang saleh ini seperti pandai besi atau penjual minyak wangi? Pandai besi. Minyak wangi. Nah, teman yang saleh seperti penjual minyak wangi. Teman yang saleh, yang jelek, ini seperti pandai besi. Sekedar perumpamaan. Ya, bukan berarti kalau teman kita profesinya sebagai tukang besi, wah ini ditahzir dalam hadis ini, tidak boleh berteman sama dia. Lah, sekedar perumpamaan. Ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fahamilul miski. Maka penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka. Bisa saja dia memberikan minyak wangi kepadamu. Ya. Begitu pula teman yang saleh. Ada di antara teman kita yang saleh yang memberikan faedah kepada kita, yang memberikan bimbingan kepada kita, masukan kepada kita untuk memiliki akhlak dengan akhlak yang mulia. Itu temannya saleh. Kita dibimbing, diajari untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini keuntungan yang pertama. Wa imma an tabta'a min. Wa imma an tabta'a min. Bisa jadi pula engkau membeli minyak wangi dari orang tersebut. Dianya nggak ngasih, tapi kita yang mengambil faedah dari orang tersebut. Kita bisa mencontoh bagaimana perilaku orang yang saleh tadi. Ya. Sedikit banyak pribadi kita akan berubah tatkala kita banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh. Wa imma, dan minimalnya, an tajida minhu rihan thayyibah. Engkau menjumpai dari orang tersebut bau yang wangi. Setidaknya nama kita di mata masyarakat harum. Kenapa? Temannya si fulan, orang yang saleh. Gitu wala. Gitu? Nah, minimalnya nama kita di tengah-tengah masyarakat baik. Antum siapa? Anak fulan. Fulan, iya, temannya si fulan. Oh, fulan. Sang alim, Masya Allah. Dimuliakan, ya enggak? Gitu? Dimuliakan. Itu minimalnya keuntungan yang kita dapatkan. Wa nafikhul kir, sementara pandai besi, imma ayyahriqa thiyabak. Bisa jadi dia membakar bajumu dengan percikan-percikan api, ya. Nempel di baju kita, terbakar. Artinya apa? Ketika kita bermajelis dengan orang-orang yang jelek, teman yang fajir, teman yang ahlul ma'asi, sangat dikhawatirkan kita terpengaruh dengan teman tersebut, sedikit demi sedikit yang tadinya seorang sunni salafi bergaul dengan orang-orang yang diragukan agamanya, termasuk ashabul ahwa'i wal bid'ah bahkan, maka sedikit demi sedikit akan dirubah, berbalik keadaannya 180 derajat gara-gara teman yang jelek. Ya, awalnya cuma senyum-senyum tok. Ya, masih sunni salafi, cuma senyum-senyum tok. Lama-kelamaan ngobrol, asyik dengan ngobrolnya, akhirnya tanpa terasa syubhat masuk dalam hatinya dalam keadaan tidak merasa dia. Sekali. Ya, tercopal syubhat dalam hatinya, dia nggak sadar. Pertemuan yang kedua kali, nambah lagi syubhatnya. Yang satu belum sembuh, nambah lagi syubhatnya. Ya. Terus, lambat laun, akhirnya, yang tadinya membenci keras terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah, ya, bahkan di setiap majalisnya berkoar-koar, hati-hati dari fulan, ashabul ahwa'i wal bid'ah.
Masya Allah, menerangkan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Karena temannya jelek, ya, punya teman dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, berubah. Ya, berubah. Lambat laun, lembek. Semakin hari, semakin loyo. Ya, bahkan akhirnya memuji dan memuja ashabul ahwa'i wal bidah wal iyadzu billah. Ini kemungkinan yang terburuk. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau minimalnya engkau menjumpai aroma yang kurang sedap, bau yang busuk dari pandai besi tadi. Ya, minimalnya nama kita di mata masyarakat hancur. Ketika diketahui, loh, Anda berteman dengan si fulan, ashabul ahwa'i wal bidah, keluar dari rumah saya. Ya toh? Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma dikenal berteman dengan si fulan, masuk ke seorang sunni salafi, ditendang dari rumah. Yaitu resiko bermajlis dengan ashabul ahwa wal bidah. Naam, hakadha ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, prinsip intiqaul ikhwan sebagai salah satu ciri dari prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah saat ini semakin pudar di tengah-tengah kaum muslimin. Sudah prinsip awalnya salah, dia membangun tali persahabatan bukan karena Allah, tapi karena tendensi-tendensi tertentu, tujuan-tujuan duniawi. Akhirnya tidak ada di kalangan mereka intiqaul ikhwan. Semuanya dirangkul. Mau dari kalangan ahlul ma'asi, ahlul dzunub, yallah ma'ana. Yang penting tujuannya terpenuhi. Nah, satunya lagi mengejar dunianya. Akhirnya yang dipilih orang-orang yang memang bisa memenuhi keinginannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah, Rabb mereka, di pagi dan petang. Sabar untuk duduk bermajlis bersama para sahabat. Ya. Kalau mungkin zaman sekarang bersabar untuk terus bermajlis bersama ahlu sunnati wal jamaah. Walaupun kebanyakan mereka, tidak semuanya, kebanyakan mereka fuqara wal masakin, ya, orang-orang yang ekonominya kelas menengah ke bawah, bahkan merosot, gitu ya. Tidak cuma ke bawah toh, merosot ekonominya. Umumnya orang makan tiga kali sehari, ini 3 hari sekali. Ya. Sudah 3 hari sekali, pakai nasi putih tanpa lauk. Ya salam. Itu Muhammad. Ayo. Ini yang disampaikan dalam ayat ini kali pertama ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal beliau ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum sebagai uswatun hasanah, nabi umat ini yang tentunya keimanannya tidak diragukan, tapi masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabarkan dirimu bersama dengan mereka para sahabat walaupun mereka fuqara wal masakin. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau sekali-kali memalingkan pandanganmu dari mereka karena ingin mendapatkan gemerlapnya dunia. Tak mau lagi bermajelis dengan ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa? Kiri-kiri. Tak menguntungkan. Ya. Bukannya bertambah banyak harta saya, malah berkurang. Loh kok bisa? Iya, soalnya dikit-dikit suruh infak.
Dikit-dikit suruh nafkah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit itu, dikit-dikit bantuan ini, dikit-dikit bantuan itu. Enggak menghasilkan. Ya, enggak enak dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Repot kerjanya. Ya, mungkin demikian. Ya, mungkin demikian. Akhirnya pindah haluan. Ya. Majelisnya bukan lagi majelis ilmu, tapi majelis dunia. Ya. Kata Allah selanjutnya, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu." Dan jangan sekali-kali engkau wahai Nabiku alaihi salatu wassalam mentaati orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya. Wa kana amruhu furuta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau engkau mengikuti mereka, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya, kebinasaan. Loh kok bisa? Kenapa kok kalau kita mengikuti ahlud dunia, yang mungkin yang terlihat di mata kita, Masya Allah, kehidupan yang mewah, glamor, penuh dengan harta benda, nyaman. Ya, lihatnya itu Masya Allah, seger, hijau gitu. Ya toh? Giliran melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok kayaknya kurang nyenengke gitu kayak dia. Ya, loh kenapa? Sudah nggak ada duitnya, kurus-kurus, gitu ya. Bukan berarti menyindir yang kurus loh ya. Nah, gambaran saja, kurus-kurus, ya, nggak menghasilkan lagi. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana amruhu furuqa. Mereka ahlu dunia itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Kok bisa? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat indah yang bisa kita gunakan untuk memperjelas kenapa ahlu dunia, ya, ahlu dunia ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan." Ya, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan." Sesungguhnya dunia itu semakin lama semakin menjauh. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan. Sementara akhirat semakin lama semakin mendekat. Iya apa enggak? Ya. Ini sesuai dengan kenyataan atau tidak? Pernyataan Ali bin Abi Thalib ini. Yang namanya dunia semakin hari semakin menjauh. Sementara yang namanya akhirat lambat laun semakin mendekat kepada kita. Dengan bertambahnya umur, bukan berarti seseorang tambah muda, ya kan? Tapi tambah tua, semakin dekat dengan ajalnya. Naam. Walikullin minhuma banun, katanya Ali. Walikullin minhuma banun, dan masing-masing dari keduanya memiliki anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian sebagai abna'ul akhirah, putra-putranya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan sekali-kali kalian menjadi abna'ud dunya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, kata beliau, fa innal walada yatba'ul karena yang namanya anak itu ikut dengan induknya. Kalau menjadi putra dunia, ikut kepada induknya. Yang namanya dunia pasti akan hancur dan binasa. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Sehingga anaknya juga ikut hancur. Ahlu dunia yang dia kejar adalah dunia, semua ambisinya dicurahkan untuk dunia, hancur.
Loh kenapa? Karena dunia pasti akan hancur. Ya, pasti akan hancur. Sebaliknya kalau kita menjadi abnaul akhirah, putra-putranya akhirat, maka ingat, yang namanya akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Jadi kalau ikut akhirat, maka ikut kekal. Kita akan Muhammad ya. Naam. Hakala ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini ciri yang kedua, intiqaul ikhwan. Memilah, ya, selektif dalam memilih teman. Dan ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, ditekankan betul dalam agama. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam ketika memberikan kriteria, ya, wanita yang layak, ya, wanita yang layak untuk menjadi pendamping hidup, beliau menekankan wanita yang betul-betul salihah. Jangan nyoba-nyoba, jangan coba-coba mengambil pendamping hidup dari wanita yang tidak salihah. Ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Ya. Karena hartanya, ya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, dalam riwayat yang lain, taribat yaminuk. Maka ambillah, carilah yang baik agamanya. Kalau tidak, akan binasa hasil akhirnya nanti. Sebagai contoh, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita yang masyhur, yang ma'rufah. Dulunya seorang muhaddits kabir, imam, yang dikenal dengan Imran ibn Hittan. Seorang sunni salafi, ahlul hadis. Yahfad mi'in, menghafalkan ratusan hadis. Mungkin kalau sekarang, ya, mau diukur-ukur kepandaian kita, ilmunya kita dibandingkan dengan Imran ibn Hittan, tidak ada apa-apanya. Di antara kita nggak ada yang hafal ratusan hadis, ya kan? Ya, Pak? Hafal hadis arba'in saja, yang jumlahnya cuma 42 hadis, sudah juara. Nah, diulung-ulungkan sudah, disuruh maju terus ketika khutbah. Gitu ya. Nah, Imran ibn Hittan ini tertarik dengan sepupunya yang ternyata seorang kharijiyah. Kharijiyah. Ya, wanita yang menganut paham khawarij, paham takfiri. Nah, katanya si Imran, saya yang akan merubah wanita tadi. Jangan khawatir. Saya punya ilmu. Gak usah bingung-bingung. Gak usah nasihati saya, katanya Imran. Ya, tenang saja. Tak rubah, tak sulap, jadi sunni salafi. InsyaAllah. Tak mau dengar nasihat para ulama yang lainnya, akhirnya dipinang wanita tadi. Ternyata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, keadaannya berbalik 180 derajat. Ya, Imran ibn Hittan langsung berubah menjadi kharijiyun, sebagai seorang khariji, sama kayak istrinya. Bahkan dia memuji pembunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan bait syairnya yang ma'ruf di kalangan para ulama. Katanya dia, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa min zil arsy ridwana wa inni la azkuruhu yawman wa ahsibuhu awfal bariyati mizana, katanya. Ya darbatan min taqiyyin ma arada biha. Alangkah indah sabetan pedang dari seorang yang bertakwa. Pembunuh Ali disebut orang yang bertakwa, subhanallah. Ma arada biha illa min zil arsy ridwana. Dia tidak melakukan itu kecuali mengharapkan keridhaan dari Allah. Dapat apa enggak kira-kira? Ya enggak dapat. Masa mencari keridhaan dengan membunuh sahabat? Wa inni la azkuruhu yauman, dan aku akan terus mengingat jasanya sepanjang masa.
wa ahsibuhu awfal bariyati mizana. Dan aku yakin orang tersebut, pembunuh Ali, adalah manusia yang paling berat timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Berbalik 180 derajat, mungkin lebih. Ya. Yang tadinya Sunni Salafi bisa berubah memuji pembunuhnya Ali gara-gara kenapa? Salah dari istri. Ya. Itu prinsip intiqaul ikhwan. Sehingga cintanya dia kepada sang istri bukan karena Allah, tapi karena tujuan-tujuan dunia yang lain. Hasilnya kebinasaan. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, at-tawassut fil mahabbah. At-tawassut fil mahabbah. Pertengahan dalam mencintai seseorang. Tidak berlebih-lebihan sampai pada tingkatan hulu yang membuat matanya tertutup dari kesalahan. Pokoknya teman saya alal haq, gak mungkin dia jatuh dalam kesalahan. Kadung cinta. Pokoknya syekh saya alal haq, berada di atas kebenaran, gak mungkin jatuh dalam kesalahan. Ini salah. Tidak pula jatuh pada prinsip tafrid. Ya, tafrid, kurang dalam mencintai saudaranya. Ya, ngakunya cinta kepada saudaranya, tapi nggak mau gubris keadaannya. Ngakunya cinta kepada saudaranya, tapi dia nggak mau tahu urusan saudaranya. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma." Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, sewajarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Siapa tahu di kemudian hari orang yang engkau cintai justru menjadi orang yang paling engkau benci. Nah, dan ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum perlu diperhatikan, at-tawassut fil mahabbah, pertengahan dalam mencintai seseorang. Ya. Kalau jatuh pada tindakan hulu, berlebih-lebihan, menyimpang. Terlalu cinta dengan sang istri misalkan, ya, saking cintanya kepada istrinya, akhirnya dia pun rela untuk menuruti semua kemauan istrinya tanpa memandang halal dan haram. Ya. Istrinya pengen harta yang banyak. Ya, suaminya pas-pasan. Akhirnya mau tidak mau kholas, apapun pekerjaan halal maupun haram dihantam. Karena apa? Salah dalam prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Terhadap syekh juga demikian. Terhadap seorang ustaz juga demikian. Kecintaannya harus dibangun di atas al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jangan karena sudah terlalu senang dengan seorang ustaz, kecintaannya berlebihan sampai menganggap enggak mungkin ustaz saya jatuh dalam kesalahan. Ya, enggak mungkin jatuh dalam kesalahan. Ketika ustaznya jatuh dalam kesalahan, dia tahu, didiamkan dan dinasihati. Kenapa? Terlalu berlebihan dalam mencintai. Sampai-sampai matanya nggak bisa melihat. Ya, sudah nggak bisa melihat kesalahan ustadznya atau orang yang dia cintai. Naam, hanal maghrib. Baik, hakada ya ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa ciri sebagai ukuran al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang semuanya ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum sebagai zikra, peringatan bagi kita semua untuk mengukur apakah kecintaan kita kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi saat ini termasuk dalam cakupan al-hubbu fillah ataukah tidak. Ya. Abashir ibadi
alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Berikanlah kabar gembira bagi hamba-hambaku yang dia mengambil nasihat yang paling bagus yang dia dengarkan. Maksudnya apa? Ketika sudah mengetahui hal yang demikian, sudah dapat ilmu tentang al-hubbu fillah wal bughdu fillah, seorang hamba yang baik akan berusaha memperbaiki keadaan dirinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.